Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempelajari dan memberikan suatu pengenalan tentang aplikasi freezing yang menggunakan Arduino. Nah, di sini saya akan membuka aplikasi tersebut, yaitu freezing. Fungsi freezing di sini juga bisa kita sebagai membuat gambar skematik atau layout atau wiring yang berdasarkan eh, board Arduino tersebut. Nah, di sini sudah kelihatan dari toolbar di sini sudah ada kategori masing-masing dengan eh, fungsi dan sistem kerjanya masing-masing di toolbar tersebut. Yang pertama, kita buka di file. File di sini kategorinya membuat new di sini membuat folder baru, file baru yang open yang sudah ada kita membuat filenya itu. Yang dahulu kala yang recent ini yang sudah kita menjalankan aplikasi tersebut di PJ. Open example ini salah satu contoh-contoh file-file yang udah ada di freezing tersebut dengan sistem library. Ini close window, save dan etc. Fungsi edit di sini kita bisa mengedit suatu komponen yang ada di toolbar freezing tersebut. Nah, ini contohnya Windows. Nah, di samping sini juga ada toolbar tentang bermacam komponen-komponen yang ada. Pertama, core di sini basic, yaitu basicnya berdasarkan komponen-komponen yang ada di library freezing seperti komponen elektronika seperti tahanan, kapasitor, induktor, dioda, transistor dan lain sebagainya. Main di sini bisa dikategorikan sebagai spare part, tapi di sini kosong karena sistem main di sini kita harus mencari library-library yang kita butuhkan. Contoh seperti sensor-sensor yang update, yang terbaruan gitu. Nah, di sini fungsi board Arduino, banyak kategori Arduino-nya di sini. Oke, di sini fungsi smartphone. Smartphone ini yang yaitu kerja library yang bekerja sama dengan Arduino. Uh, kita buka di sini contoh-contoh board atau sensor yang berdasarkan lisensi smartphone yang ditanamkan di Arduino yang berupa library-library. Nah, speed di sini juga sama dengan smartphone, kategorinya hampir sama. Intel juga hampir sama. Nah, di sini ada Angel, analog device. Angel ini biasanya untuk sensor kalibrasi dengan menghitung derajat sudut atau yang lainnya gitu. Di sini juga ada atlas sensitivitas, biasanya digunakan untuk ini di sini sudah ada, kita klik di sini. Nih contohnya sudah ada keterangan-keterangan di sini. Terus lanjut, ini komponen-komponen yang udah ada. Oke, kalau mau cari yang lebih lain di sini masih ada nih komponen-komponen atau parts yang eh, kompatibel dengan Arduino tersebut, yang sistem kerjanya berdasarkan library-library yang ada di freezing tersebut. Nah, kita ambil di sini untuk tahap awalnya kita membuka file baru. Kita akan memulainya dengan file baru. Oke, di sini file baru. Eh, File baru. Oke, ini dia bentuk file baru. Di sini ada skematik. Skematiknya ini PCB fungsinya untuk melayout atau mencetak suatu rangkaian dengan berdasarkan lempengan tembaga. Dan di sini juga ada kode programnya atau coding program yang berdasarkan tujuan yang kita inginkan. Nah, di sini sudah jelas. Sebelum saya masuk ke new project atau uh,
baru, kita mengambil contoh dari library tersebut yang menggunakan example. Contoh aja kita ambil Arduino digital, kita ambil sebagai fungsinya sebagai output yang di basic dasarnya Blink. Oke, di sini Blink sudah ada. Oke, ini contohnya sudah ada breadboardnya atau papan project. Sudah ada, kita sudah dikoneksi dan sistem skematik atau rangkaiannya sudah terbuat secara otomatis. Ini bentuk desain layout PCB-nya dan di sini juga udah ada coding. Nah, kita tinggal matchingkan saja dengan suatu benda atau alat board microcontroller yang di sini berfungsi sebagai Arduino. Ini contohnya toolbar. Ini mau open mau apa gitu. Oke. Oke, di sini saya akan mengenalkan dua buah kategori Arduino yang saya miliki. Yang pertama di sini Arduino Mega, yang kedua Arduino Uno. Nah, di sini di aplikasi Freezing ini kita akan langsung mengenalnya. Yang pertama kali kita langkah awalnya setelah kita lakukan di freezing, langkah awal yang kita apain, kita colokin Arduino-nya. Oke, sudah berbunyi di sana. Nah, bagaimana interface atau antarmuka Arduino dengan PC kita bisa melihat di sini. Cara melihat awal untuk interface ke laptop kita bisa melihat dari sini saja. Oke, kita klik manage. Oke, kita melihatnya. Betul. Oke, kita buka device manager untuk melihat interface antarmuka Arduino dengan laptop kita terlebih dahulu. Pengenalan sebelum kita mengenal interface-nya ke aplikasi yang kita gunakan. Oke, di sini ini dia Portcom Arduino Mega. Kita cabut, apa hasilnya? Tidak ada lagi. Nah, di situ kita bisa mengetahui sudah terhubung antara PC kita dengan Arduino. Kita colokkan lagi. Oke, keluar lagi. Nah, di sini kategorinya Arduino Mega. Kalau Arduino Uno bagaimana? Nih, Arduino Uno kita konekkan. Oke. Nih Arduino Uno langsung keluar dia. Nah, sekarang interface antara laptop dan Arduino sudah kita bahas. Kita lanjut ke interface-nya ke freezing. Oke, interface-nya freezing. Ini yang masih Arduino Uno. Kita untuk interface-nya bisa dari sini. Nih, Arduino Uno langsung terdetek dia. Nah, bisa juga dari sini. Nih, buat Arduino. Oh, nggak ketemu dia. Kita select. Ini komunikasinya. Board Arduino-nya nggak ketemu. Oke. Boardnya no board, tanpa board. Kita coba aja terlebih dahulu. Kita upload. Oke, ini lampu LED-nya, lampu LED indikatornya sudah hidup. Kita belum memasukkan uploadnya. Ini sudah kita apain. Kita setting aja sini waktunya biar lebih cepat ya, supaya membedakan lampu indikator 10
100 mili-detik. Oke, kita upload coba. Agak lama ya. Ini oke, kamu upload user freezing sudah selesai. Nah, kita coba yang 10. Kelihatan tidak? Kita upload dia. Oke, lagi bekerja, kita restart ya. Kita ulangi. Kita coba ambil contoh yang lain. Oke, nih sudah masuk, sudah berjalan dia. Nih langsung tak kelihatan, tak kelihatan dia karena waktu delaynya 10. Nah, coba kita ganti lagi dengan 10.000. 10.000 delaynya kita ganti, kita konekkan. Agak lama ya, dan lagian pun prosesnya lama juga nih. Untuk gantung PC kita oke, udah masuk programnya. Ini masih program yang 10 detik tadi, mili detik tadi. Kita coba ini, kita coba lagi, kita masukkan programnya. Mati dia. Sudah masuk. Tadi matinya cukup lama, karena 10 mili detik. Masuk dia. Ini hidupnya selama 10.000 mili detik. Bagaimana posisi matinya? Sesuai kah? Nah, di sini di breadboardnya di pin 13. Kita coba menggunakan lampu LED ya. Lampu LED di pin 13 ya kita gunakan. Oke, saya akan mencobanya ke pin 13. Oh, itu posisi mati. Lampu LED-nya hidup lagi. Oke. Oke. Itu dia. Oke. Nah, kita ganti setting lagi. Kita setting jadi 100 hidupnya, matinya 1000. Oke, kita coba lagi. Kita upload. Bagaimana? Adakah perubahannya? Oh, ini masih programnya 10.000 mili detik. Mati dia, masih yang 10.000 detik. Oke, udah masuk programnya. Itu dia, sudah masuk programnya. Nah, kategorinya coba kita ganti dengan Arduino Mega.
Kita ganti dengan Arduino Mega. Nih Arduino Mega kita konekkan. Oke, udah connect. Di sini lampu indikatornya belum hidup. Kita coba ganti boardnya. Arduino Mega 2560. Di sini apakah ada boardnya? No board. Oke. Nah, apakah di sini breadboardnya masuk Arduino Uno di sini? Apakah Arduino Mega masuk di sini? Kita coba. Kita klik kodenya di Arduino Mega nya tadi COM4. Nah, oke. Kita upload. Oh, tuh dia, kita mulai masuk programnya. Agak bekerja masuk programnya tadi. Oke, udah masuk itu programnya. Itu dia. Sama dengan Arduino Uno, dengan jeda waktunya kita coba pasang pinnya tadi, LED-nya di pin 13 di sini. Oke. Kita gantung, kita menggantikan delay di sini seperti saya lakukan tadi. Nah, sama saja kan? Baiklah, sampai di sini saja tentang penjelasan saya dengan pengenalan awal dengan menggunakan aplikasi freezing tanpa menggunakan program Arduino. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.